semangat pagi, ketemu lagi dengan saya Ibu Cantik Jelita. Ini Ibu Cantik Jelita versi 2 pakai topi. Ibu Cantik Jelita satunya versi 1 beda lagi. Nanti dilihat ya video-videonya. Kali ini kita ketemu dengan ibu yang memang benar-benar cantik jelita. Meskipun namanya bukan Cantik Jelita. Kalau aku kan nama doang gitu ya. Nah, siapa dia? Ibu Rospita Visi Pauline. Hai Ibu. Halo. Kita kayak seminar motivasi itu ya. Iya, Hai, halo. Bu Visi ini adalah komisioner Komisi Informasi Pusat Jakarta. Tapi sebelum ke pusat, beliau adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat 2 periode. Bu Visi, perjalanan cerita dong tentang perjalanan dari Pontianak ke Jakarta. Maksudnya bukan naik pesawat ya, tapi perjalanan karir sebagai komisioner KI. Ya, sebelumnya saya 2 periode memang di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, berjuang bersama kawan-kawan untuk mendorong keterbukaan informasi di Provinsi Kalimantan Barat, dan kita bersyukur bahwa kita pernah meraih peringkat pertama dalam monitoring evaluasi keterbukaan informasi nasional. Keren. Dan tahun 2021 kemarin dalam pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi secara nasional, Kalimantan Barat berada pada peringkat terbaik kedua. Wah. Nah, berangkat dari Prestasi. situ saya tertarik untuk naik ke level yang lebih tinggi ya, karena saya melihat bahwa yang namanya keterbukaan informasi itu bukan hanya di pusat atau di DKI, tapi kita bicara secara nasional, dan yang mengerti mengenai persoalan-persoalan daerah adalah komisioner-komisioner dari daerah. Sehingga saya tertantang, saya harus berada di pusat untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Wah, Begitu. keren. Dan yang periode sekarang ini memang Komisi Informasi Pusat ada beberapa orang yang dari KIP Daerah. ya. Betul. Ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Bangka Belitung, ada yang dari DKI Jakarta, dan saya sendiri dari Kalimantan Barat. 4 dari 7 Iya, betul. komisioner. Iya. Lebih dari separuh. Lebih dari Nanti separuh. warnanya akan berbeda pasti. Betul. Bu Visi, kalau kita lihat informasi publik secara keseluruhan, secara nasional begitu, menangani beberapa isu gitu ya. Iya. Menangani beberapa isu yang paling menyita perhatian publik itu tentunya adalah isu-isu yang langsung berkepentingan dengan publik ya. Betul. Salah satunya adalah dana sosial. Iya, betul. Dana sosial. Bagaimana sekarang kondisi keterbukaan informasi publik di dana sosial secara nasional? Kalau kita melihat secara umum sebenarnya belum transparan ya. Kalau kita lihat bantuan-bantuan sosial yang disampaikan itu kemana, kemudian berapa besarannya, masyarakat tidak tahu gitu. Padahal kalau kita bicara keterbukaan itu harusnya ada di website resmi pemerintah nih yang mengelola bantuan-bantuan sosial. Nah, sebenarnya mengumumkan dana bantuan sosial itu sangat penting supaya masyarakat bisa mengontrol nih. Benar nggak sih itu tersalurkan sesuai dengan yang diterima begitu. Nah, itu menjadi catatan tentunya. Kita akan mendorong dari berbagai sektor, tidak hanya bantuan sosial, juga dari sektor pendidikan, kesehatan, BUMD, BUMN, semuanya harus transparan. Iya. Gitu. Di semua Sektor, lini. iya, semua lini. Semua lini. Dana sosial itu untuk catatan saja ya, adalah dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat, Betul. yang ditujukan untuk satu kepentingan tertentu, dan seharusnya itu memang harus dilaporkan kepada masyarakat. Betul. Karena yang mereka lah yang mengumpulkan gitu. Betul, ya, betul. dana mereka lah. Iya. Kalau ini melihat satu kasus ya, misalnya begini, saya ini orang jalanan Bu. Iya. Jadi saya tahu kalau beberapa mungkin di daerah, saya nggak tahu ya kalau di daerah lain gitu, karena di Jawa Timur itu banyak sekali orang atau lembaga atau apapun namanya
itu mengumpulkan dana-dana di perempatan-perempatan jalan. Betul, ya. Dengan alasan ini untuk bantuan banjir, ini untuk membangun masjid, ini untuk apa. Nah, menurut Ibu gimana itu? Biasanya kan itu yang mengumpulkan, kalau kita lihat biasanya ada juga mahasiswa Iya, ya betul. dari UKM. Iya. Nah, kalau kita melihat sifatnya biasanya itu sifatnya insidentil. Jadi ketika ada musibah, ada bencana alam atau ada musibah di mana gitu ya. Nah, itu dikumpulkan. Itu memang agak susah prosesnya kalau kita bicara secara aturan, seharusnya ketika mengumpulkan sumbangan dari masyarakat itu harusnya ada izin Ya. dari dinas sosial ya. Tetapi kalau kita mahasiswa misalnya atau masyarakat mau mengumpulkan sumbangan donasi kemudian mengurus izin dulu, prosesnya tentu akan lama gitu. Sementara yang namanya musibah itu bantuan itu harus cepat bergeraknya. Nah, sehingga ya bukan berarti melawan peraturan, tetapi apa boleh buat gitu ya, karena ini sifatnya insidental ya kita tidak bisa juga memaksakan, tetapi yang paling penting adalah transparansinya, bahwa untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa donasi yang dikumpulkan benar-benar tersalurkan dengan benar, seharusnya setiap yang mengumpulkan itu mengumumkan kepada publik. Misalnya dibuat papan, misalnya mereka kan biasa punya durasi, kita akan mengumpulkan dalam waktu seminggu. Nah, setiap hari diinformasikan berapa yang mereka terima gitu. Nah, nantinya ketika itu disalurkan, itu juga harus diinformasikan secara jelas. Kemana disalurkan, berapa jumlahnya, atau untuk pembelian misalnya sembako, berapa yang dibeli untuk sembako, apa saja yang dibeli. Itu bagian dari transparansi. Sehingga kita masyarakat umum percaya bahwa donasi yang dikumpulkan itu tersalurkan dengan baik dan benar gitu. Gitu ya. Saya jadi serius. Saya mau Banyol ini bingung di sebelah. Banyolnya. Terus ada lagi dana BPJS misalnya ya. Ya, Itu kan juga dana yang dikumpulkan dari masyarakat. masyarakat betul. Nah, sampai saat ini tentu tidak semua masyarakat yang sudah membayar BPJS itu pernah sakit, jangan sampai lah. Jangan sampai misalnya ya. gitu. Artinya tidak semua mempergunakan Betul. BPJS. Satu itu. Yang kedua juga layanan BPJS mungkin menjadi salah satu Iya. salah satu alasan mereka tidak mau menggunakan fasilitas itu. Betul. Yang ketiga, saya sok tahu loh ini. Serius. Aku sampai mikir. Yang ketiga, ada nggak ya laporan dana BPJS itu ya Bu ya? Nah, iya. Itu Komisi Informasi apakah punya akses ke sana atau gimana? Ya, Komisi Informasi ini punya akses ke semua badan publik. Jadi kita bagian dari yang mendorong badan publik untuk transparan nih. Nah, tadi tertarik Mbak Jelita nih bilang sok tahu. Sebenarnya itu yang penting nih, masyarakat nih harus punya keinginan untuk tahu. Kepo ya. Harus kepo nih. Benar nggak sih anggaran yang kita bayarkan nih, pajak yang kita bayarkan nih tersalurkan dengan benar nih, dimanfaatkan dengan benar nih oleh pemerintah nih. Kalau nggak kita kulik-kulik aja gitu kan. Jadi itu bagian dari kepo sebenarnya ya. Kepo. Nah, terhadap dana BPJS ini itu sebenarnya bagian dari yang penting masyarakat harusnya untuk tahu nih. Karena sekarang ini untuk mengurus perizinan, mengurus surat-surat, kemudian pembelian jual beli tanah, bahkan sekarang mau dilanjutkan ke masuk sekolah saja harus sudah punya BPJS. Menjadi salah satu syarat yang jadi syarat wajib, kan ya. yang diwajibkan. Nah, kalau kita bicara kondisi sekarang, kita harus dalam tanda kutip kita mengatakan adanya pemaksaan dari pemerintah. Oke. Padahal kalau kita mengacu ke undang-undangnya, memang itu kewajiban dari masyarakat untuk menjadi bagian dari BPJS ya. Karena BPJS ini kan sifatnya subsidi silang, yang sehat mensubsidi yang sakit gitu kan. Nah, persoalannya ketika dalam tanda kutip pemerintah mewajibkan bahwa semua masyarakat harus menjadi peserta BPJS, menjadi tanda tanya apakah itu sudah dibarengi nih dengan perbaikan di sektor kesehatan. Nah, kalau kita melihat saja masyarakat pengguna BPJS untuk mendapatkan layanan kesehatan dia harus antri berjam-jam. Ya, betul. Kita bayangkan saja misalnya orang yang sudah tua yang butuh dapat pelayanan cepat, tapi kemudian dapatnya berapa jam kemudian. Iya, kalau nggak is dead gitu ya. Nah, itu kan harusnya menjadi perhatian dari
pemerintah tentunya ketika ingin mewajibkan masyarakat terhadap sesuatu, dia harus perbaiki dulu sistemnya di dalam, perbaiki layanan kesehatan untuk masyarakat, perbaiki dulu transparansi di BPJS-nya. Nah, sampai sekarang kalau kita bicara secara ini, belum pernah nih kita tahu nih berapa sih pemasukan BPJS ini ya dari semua sumbangan iuran masyarakat, kemudian penggunaannya kemana aja nih? Kok rumah sakit ngeluh nih, dokter ngeluh, pembayarannya telat, terlambat. Ini manajemennya kayak apa gitu loh? Mengelola segitu banyak anggaran, ini kan tidak transparan. Itu masyarakat berhak ya? Oh iya, berhak. Karena BPJS badan publik, apalagi mengumpulkan sumbangan dari masyarakat. Nah, ini yang harus nantinya Komisi Informasi tentunya terus mendorong ya. Masyarakat ayo dong peduli dong, jangan diam aja nih. Kalau kita mau negara ini lebih baik ya, harus punya kepedulian yang tinggi. Nanti kita akan mengundang BPJS ke sini. Betul. Nah, itu harus tuh. Harus ya. Dan dinas kesehatannya. Ya. Didudukan bersama karena dia harus bicara nih. Bagaimana sih ketika dia mewajibkan masyarakat, perbaikan yang dia lakukan itu seperti apa begitu. Iya. Oke. Selain itu kan juga ini ya, ya memang rawan ya dana sosial itu, dana dari masyarakat itu memang rawan gitu ya. Artinya ya tetap ada gitu. Saya bilang rawan, nanti ada yang protes. Enggak kok misalnya gitu. Tetap adalah kesempatan atau peluang untuk seperti itu. Oke. Bu Visi ini seperti tadi saya sudah katakan, jauh-jauh dari Pontianak pindah ke Jakarta. Sudah kerasan Bu di Jakarta? Saya sebelumnya sudah pernah 10 tahun yang lalu sudah pernah kerja di Jakarta, 5 tahun. Jadi sudah paham lah situasi Jakarta. Cuman yang nggak tahan tuh karena kita tua di jalan, macet luar biasa. Terus ini keluarga masih di Ponti? Masih di Ponti, ya. Jadi kebetulan yang kecil baru kelas 5 naik kelas 6, kakaknya itu kelas 11 naik kelas 12, pikir tanggung tinggal setahun lagi, udah teruskan di sana aja. Nanti setelah itu baru pindah. Saya boleh ikut pindah? Boleh kalau mau Mbak. Masuk ke kakak ya. Oke, kalau secara umum gitu, keterbukaan informasi publik di Indonesia secara nasional itu kondisinya bagaimana, Bu? Kalau kita lihat hasil dari monitoring evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat tahun lalu, 2021 itu masih 45% barangkali yang informatif. Oke. Ya. Itu juga belum menyentuh sektor seperti misalnya badan publik, penyelenggara bukan penyelenggara partai politik ya, karena keterlibatan partai politik masih sangat minim. Kemudian NGO atau LSM. Itu juga belum ya? LSM ini kan suka banget teriak-teriak nih, mengkritisi pemerintah. Tapi ketika dia dikritisi oleh masyarakat, ayo dong LSM, buka nih anggaran yang diterima dari luar negeri nih atau bantuan yang diterima nih. Mana pertanggungjawabannya? Dia diam, bilang saya bukan badan publik gitu. Nah, ini harusnya menjadi perhatian utama dari Komisi Informasi tentunya nantinya, bahwa itu harus mulai, apalagi kita sekarang mau pemilu ya. Nah, keterbukaan informasi di partai politik itu sangat penting supaya masyarakat tidak memilih kucing dalam karung nih. Siapa calon yang dipilih kan masyarakat harus tahu ya, track recordnya seperti apa. Nah, itu harusnya diinformasikan melalui website resmi partai politik begitu. Selama ini belum ya? Belum. Atau sudah ada tapi belum maksimal? Beberapa partai sudah ada tapi belum maksimal. Nah, beberapa partai yang lain belum ada sama sekali gitu. Jadi ini menjadi catatan tentunya yang harus dikritisi secara khusus karena kita sudah akan memasuki pemilu tahun 2024 nanti. Kalau ini informasi publik itu harus dicapai, harus bisa diakses masyarakat dengan mudah, murah, dan cepat. Iya. Nah, kondisi sekarang apakah ketiga unsur itu sudah ada, sudah dilakukan? Ya, kalau kita mengacu kepada persyaratan dalam undang-undang atau ketentuan dalam undang-undang bahwa harus ada namanya informasi yang wajib diumumkan secara berkala, secara serta-merta atau tersedia setiap saat. Kalau kita lihat
badan-badan publik rata-rata sudah tersedia. Tetapi menjadi pertanyaan lagi, apakah informasi yang diberikan oleh badan publik ini adalah informasi yang mempunyai nilai guna bagi masyarakat. Nah, ini yang sangat penting. Saya kasih contoh salah satu kemarin waktu ada kisruh terkait minyak goreng, ya. Ini kan informasinya tidak tersampaikan dengan benar ke masyarakat nih. Nah, ada informasi yang seharusnya merupakan informasi yang dikecualikan, itu malah dibuka oleh pemerintah. Itu terkait bahwa pemerintah menyampaikan 6 bulan lagi harga minyak goreng akan naik. Efek dari informasi itu disampaikan kepada publik, terjadi panik buying kan. Orang mulai menumpuk minyak goreng karena khawatir 6 bulan lagi pasti naik begitu. Nah, seharusnya pemerintah bisa mengkanter mana informasi yang boleh disampaikan kepada publik, mana yang masuk kategori dikecualikan. Informasi yang bisa menimbulkan kekisruhan di masyarakat seharusnya diredam, tidak disampaikan. Kalau kita lihat kemarin harga bahan bakar dinaikkan tanpa ada pemberitahuan ya. Masyarakat tidak ribut gitu kan, walaupun memang ada keluhan atau sana sini. Nah, sebenarnya masyarakat juga boleh loh bertanya kepada pemerintah nih, mengajukan pertanyaan, apa yang menjadi pertimbangan terhadap kenaikan harga tersebut, begitu. Nah, pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat. Tapi itu bagian dari penjelasan ya, bukan membuat kericuhan di masyarakat. Kasus minyak goreng kemarin, begitu. Kurang bijak ya, ketika betul. Mengeluarkan satu informasi. Betul. Karena faktanya begitu harga minyak goreng dikembalikan ke harga semula, minyak gorengnya langsung full di lapangan dalam hitungan sekian jam ya. Padahal sehari sebelumnya kosong semua di itu pasar-pasar modern, pasar-pasarnya begitu sudah dinaikkan kembali ke harga normal, muncul di pasaran. Berarti kan terjadi penimbunan besar-besaran begitu. Istilah lainnya dari komunikasi dari keterbukaan informasi publik adalah transparansi. Jadi kita masyarakat semua kalau bisa mencari informasi yang kita cari, yang kita butuhkan di internet, yang itu kemudian diproduksi oleh pemerintah ya. Pemerintah itu bisa dinas, bisa pokoknya badan publik lah, dinas, pemerintah daerah dan segala macam. Maka itulah informasi resmi. Ya, informasi publik. Ya. Karena sekarang ini ada juga informasi-informasi yang beredar, kita tidak tahu dari mana sumbernya, tapi menyebar dari satu akun ke akun yang lain, medsos. Betul. Nah, Komisi Informasi dalam hal ini apa yang pandangan Ibu terhadap informasi yang menyebar ke medsos ini? Ya. Sampai saat ini masih menjadi debatable bahwa informasi yang ada di medsos itu bukan informasi publik. Jadi yang namanya informasi publik itu adalah informasi yang dikeluarkan resmi oleh badan publik, maka dia harus tersedia di dalam website resmi dari badan publik tersebut. Kita masih menggunakan website resmi karena yang namanya medsos itu siapapun bisa membuatnya, ya kan? Kemudian bisa saja orang menduplikasi, kemudian menyebarkan berita hoax yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka kita selalu mengacu bahwa informasi publik itu adalah informasi yang dikeluarkan oleh badan publik secara resmi di media di website resminya masing-masing gitu. Nah, terhadap beredarnya berbagai informasi negatif yang kadang-kadang kalau kita bicara informasi hoax itu bisa secepat cahaya ya beredarnya. Tapi kalau informasi yang positif, aduh lama banget untuk bisa nyampe ke 1.000 orang saja begitu ya. Kadang-kadang tetap nggak tidak di-share ya. Nah, tapi kita selalu meminta badan publik untuk proaktif sebenarnya. Jadi ketika ada berita-berita hoax di media sosial, itu harus direspon di website resminya badan publik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya kita tidak berharap itu akan beredar secepat cahaya juga, tapi minimal satu orang tahu. Kemudian ketika ada berita negatif yang disampaikan kepadanya, dia bisa mengkanter. Oh, yang benar seperti ini loh gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi masyarakat harus cerdas saat ini dalam penggunaan media sosial untuk memilah mana berita yang benar, mana berita hoax. Jadi sharing dulu sebelum di-share itu paling penting. Ya. Sharing sebelum saring. Tapi catatan dari kalimat Ibu tadi adalah bahwa badan publik itu harus juga merespon secara cepat apa yang beredar di masyarakat. Jadi misalnya, oh ini ada informasi keliru nih, dari mereka merespon. Nah itulah yang dibutuhkan, meskipun
responnya belum tentu juga sampai ke masyarakat. Minimal Betul, dia iya. sudah melakukan itu, Iya, gitu betul, ya. betul. Oke, bicara masalah keterbukaan informasi publik, masalah transparansi, ini bisa 7 hari 7 malam dengan makan dari 7 daerah, 7 menu, mandi 7 kali dari 7 sumur yang berbeda. Karena kita mau mandi mencari sumur yang lain lagi, kita sudahi ya Baik. perbincangan kita kali ini. Siap. Saya menjadi pinter dan kali ini saya harus terbuka. Loh, gimana sih? Ya, memang iya gitu. Terima kasih Bu Visi. Sama-sama. Selamat menjalankan tugas sebagai Komisioner Baik. Informasi Terima Pusat. kasih. Komisioner Komisi Komisi Informasi Informasi Pusat. Aduh. Terima kasih. Sama-sama. Kita ketemu lagi di episode-episode mendatang dengan tamu yang lain lagi.